Kemudian kita melaksanakan kegiatan landfill mining, itu produksi kita 1.000 ton per bulan. Nah, program kita yang paling dekat adalah menghasilkan produk landfill mining itu 1.000 ton per hari. Kala itu, di tahun 1980, sampah menumpuk hingga 12.000 meter per harinya di Jakarta. Maka dari itu, ibu kota memerlukan tempat pembuangan akhir untuk mendapatkan solusi dari penumpukan sampah ini. Dan pada tahun 1986, TPST Bantar Gebang dipilih menjadi lokasi terbaik dan resmi beroperasi hingga kini. Data yang kami kumpulkan dari TPST Bantar Gebang menunjukkan seberapa banyak sampah yang masuk di TPST ini, mulai dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019 hingga 2020. Dan di sini kami mendapatkan kesimpulan bahwa di tahun 2016 dan 2017 merupakan tahun tertinggi masuknya sampah yang kemudian diolah kembali hampir mencapai 50%. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa di Indonesia 62% sampah berasal dari rumah tangga, seperti sisa makanan yang paling mendominasi. Dan sisanya yang berasal dari pasar tradisional, pusat perniagaan, kantor, dan fasilitas publik menyumbang 15% plastik, kertas 13%, kain dan tekstil 3%, logam 2%, karet dan kulit 2%, kaca 2%, serta yang lainnya 8%. Oh, kalau plastik tentu saja kita juara 2. Yang dikhawatirkan tentang plastik itu kan ininya sampai, kalau seandainya plastik itu sampai ke laut. Limbah plastik sangat mungkin terjadi reaksi kimia pada suhu tinggi yang mengakibatkan senyawa mikroplastik lebih mudah terlepas ke lingkungan atau alam, termasuk selama perjalanan di kontainer untuk waktu lama. Bakteri sangat mungkin berkembang biak. Sampah tidak hanya merusak kelestarian lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat. Pencemarannya yang bisa melalui udara, air, tanah, maupun kontak dengan organisme lain dapat menimbulkan penyakit. Efek tidak langsung sampah organik mengakibatkan meningkatnya penyakit yang dibawa vektor nyamuk dan tikus. Sementara sampah anorganik seperti mikroplastik, terutama diapers atau popok sekali pakai yang bahan mayoritas limbah impor, mengandung super adsorbent polymer, memiliki efek perusak hormon. Hal itu dapat terjadi karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang terbiasa untuk mengonsumsi sesuatu, mengumpulkan sampahnya tanpa dipilah terlebih dahulu dan langsung diangkut. Sampah yang tidak sadar telah menumpuk di mana-mana, kemudian nantinya akan dikumpulkan oleh pihak TPST maupun TPA setempat, serta tidak menutup kemungkinan bahwa sampah tersebut akan terus menumpuk dan menumpuk di TPST Bantar Gebang. Bagi sebagian orang, memilih untuk membakar sampah adalah sebuah solusi. Pasti membakar sampah itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Jadi sebenarnya praktik-praktik yang dilakukan selama ini bagi orang yang tidak dikumpulkan sampahnya biasanya langsung dibuang ke lahan terbuka terdekat atau langsung dibakar. Nah, itu sebenarnya praktik melanggar hukum. Yap, faktanya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Undang-undang ini terdapat salah satu pasal yang mengatur hal tersebut, bahwa setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Maka langkah yang tepat yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu mengurangi penggunaan sampah, mulai dari memakai tumbler
tempat makan sendiri, hingga membawa tote bag yang reusable untuk berbelanja. Ketika sudah terbiasa untuk mengurangi sampah, maka langkah berikutnya adalah memisahkan sampah berdasarkan jenisnya sebelum diangkut dan dibuang ke kotak sampah. Tak berhenti cukup di sana, kegiatan memilah sampah dapat memberikan keuntungan ketika mendaur ulang sampah yang masih ekonomis. Teknologi TPST Bantar Gebang merupakan bukti nyata dari pemerintah untuk menanggulangi masalah sampah ini. Bisa dilihat dari proses composting, mulai dengan tahapan pertama, yaitu receiving area, di mana sampah organik yang diterima dari pasar diproses diaduk dengan alat berat secara berkala sampai kurang lebih 30 hari. Selanjutnya ada mixer and crusher, di mana pemisahan dari material non-organik seperti kayu, batu, tekstil, dan plastik dilanjutkan sampai bahan kompos menjadi serbuk halus. Lalu granulator, serbuk bahan kompos kemudian diproses menjadi butiran atau granule. Di tahap keempat, rotary dryer and cooler. Selanjutnya granule dikeringkan dalam waktu yang telah ditentukan. Lalu masuklah pada tahap keakhir, yaitu packing. Setelah granule kering, siap dikemas untuk didistribusikan. Selain TPST Bantar Gebang, kontribusi nyata dari pemerintah adalah telah melarang penggunaan kantong plastik sejak tahun 2019. Pergub ini akan diberlakukan sebagai landasan pelaksanaan Pasal 21 Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang kewajiban menggunakan kantong plastik ramah lingkungan. Benar adanya bahwa pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dalam menanggulangi masalah pengelolaan sampah di Indonesia. Lantas yang dapat membuat Indonesia ini lebih baik dalam pengelolaan sampah adalah adanya kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat. Karena peranan masyarakat dalam kesadaran akan zero waste atau pengurangan sampah sangatlah penting untuk membantu Indonesia lebih maju. Jadi, kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?